Tuhan semuanya, shalom umat pemenang, shalom. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau sama-sama berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah kita, amin, pagi hari ini. Haleluya, kita mau sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Mari semuanya kita bertepuk tangan buat Tuhan. Di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Sekali lagi dari awal sama-sama katakan, Tuhan Allah hadir di sini, amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Sorakan haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai buat Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Sorak-sorai buat Tuhan yang perkasa. Sorakan haleluya. Mari lebih lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang perkasa. Haleluya. Dan segenap hati kami bawa pagi hari ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami merendahkan hati dan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami datang hidup menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih
berdiri katakan, angkat tanganmu sembah. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi hari umat Tuhan akan suaramu sembah Tuhan. Allah yang hebat. Mari umat Tuhan angkat suaramu, nyanyikan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan tak usah ku takut. Yang yakin percaya katakan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur saat ku lemah. Umat Tuhan terus kita berkata kepada Tuhan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, sorakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi, ini penyembahan kami Tuhan. Kami berkata Engkau Tuhan yang hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh Engkau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bersama di hidupku. Mari boleh sambil bangkit berdiri umat Tuhan pagi hari ini. Mari kita berikan pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan yang perkasa, bagi Tuhan yang hebat. Mari semua kita sembah Tuhan. Engkaulah yang hadir di tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan. Percaya Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Segenap hati kami, roh kami datang menyembah. Sembah Engkau yang layak disembah Kita dengan bahasa roh, kita menyembah bahasa roh pagi hari ini. Shikinara la bara
hadirat-Mu lah yang memberikan kami kekuatan yang baru pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan kita duduk, kita akan melihat kegiatan semangat. Shalom Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Bersama saya Gloria, berikut HE Good News minggu ini. Dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GPI Gombol Harjo. Bagi jemaat yang belum melakukan pengkinian data, dapat segera mengisi digital form melalui link atau scan barcode berikut. Apabila memerlukan bantuan, dapat menghubungi nomor berikut. Satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang percaya. Bergabunglah dalam Morning Call dan nikmati kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Mengingatkan bagi kaum wanita untuk hadir dalam BPI yang akan diadakan pada Rabu 15 Maret jam 4 sore tempat ini. Buat Kit dan Cici, jangan lewatkan next gen ya, besok Rabu 15 Maret jam 7 malam melalui Zoom. Orang yang berharap Tuhan diperbarui. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam menara doa pelayan jemaat yang akan diadakan pada Jumat 17 Maret jam setengah 7 malam di gereja. Menara doa puasa diadakan setiap Sabtu jam 11 siang di gereja. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wit. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Demikian HE Good News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya. Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya.
Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Puji nama Tuhan, Shalom, kasih Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita juga terus perkatakan persatuan bagi gereja kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari satukan hati kita, kita akan naikkan doa kita.
Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih karunia Bapa, buat waktu ini kami boleh ada di tempat kudus-Mu beribadah kepadamu. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa, menopang setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua PPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta Madia Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat para pemimpin kami, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia-Mu Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu. Tuhan terus pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Pakai hidup hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Pakai Tuhan untuk membawa kami gereja-Mu secara khusus umat Tuhan di tempat ini jadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Di setiap tempat dimanapun hamba-hamba melayani, maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat para pemimpin kami ini Tuhan. Memberkati seluruh kehidupannya, keluarganya ada dalam pelindungan Tuhan dan berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo, kota di mana kami tinggal. Terima kasih Bapak buat kota ini. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan bagi Wonosobo. Wonosobo menjadi kota yang diberkati Tuhan. Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu Bapak atas pemimpin kota ini. Mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Bila roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka Tuhan. Mereka boleh membawa Wonosobo mengalami kemajuan demi kemajuan. Terlebih juga berkat Tuhan atas gereja-gereja Tuhan di kota ini. Bersama-sama kami bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi Wonosobo. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapak atas kota ini Bapak. Kami rindukan lawatan Tuhan. Kami rindukan kebangunan rohani. Kami rindukan penuaian jiwa terjadi atas kota ini. Terima kasih Bapak. Pakai kami gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi berkat bagi Wonosobo. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Indonesia, bangsa yang kami kasihi ini Bapak. Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh Tuhan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Kami menantikan lawatan Tuhan yang dahsyat atas Indonesia. Kami rindukan Tuhan, sungguh-sungguh Indonesia mengalami sesuatu yang baru di dalam Kristus. Nyatakan kasih-Mu Tuhan atas bangsa ini. Berkat-Mu Bapa atas pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet TNI Polri, bahkan sampai tingkat RT RW. Diberkati Tuhan. Bila sungguh-sungguh hati yang takut akan Tuhan adalah hidup mereka ya Bapak. Kebijaksanaan dari Tuhan adalah pikiran mereka untuk membawa Indonesia terus mengalami kemajuan demi kemajuan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih Tuhan, kami minta bangkitkan gereja-gereja-Mu Bapak. Gereja Tuhan bangkit menjadi terang bagi Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, ini waktunya di era Pentakosta yang ketiga. Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Roh Kudus akan dicurahkan dengan dahsyat di Indonesia. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi atas bangsa ini. Tuhan yang memegang kendali atas Indonesia. Tuhan yang mengaruniakan keamanan, damai, sejahtera atas Indonesia. Terlebih di tahun-tahun politik ini, kami percaya Tuhan bahwa tahun 2024 akan terpilih pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis dan toleran. Karena kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih kami percaya hari-hari ini juga akan Tuhan bangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipimpin Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang akan dipakai Tuhan jadi berkat bagi Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak buat Indonesia. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Terlebih kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Kami berikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
yang dengan sungguh hati mencari Engkau pagi hari ini, dengan membawa ucapan syukur Tuhan di hadapan Engkau, dengan membawa pujian pengagungan untuk mereka Tuhan di hadapan Engkau. Berkenanlah atas kami ya Aba, sebab apa perkenanan-Mu Tuhan, kami sia-sia ibadah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mempersilakan Roh Kudus bekerja, menjamah setiap hati kami, mengubahkan kami, pola pikir kami diperbarui, dan kami memiliki kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan, setiap umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, kami sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Ya, semua dalam keadaan baik, amin. Boleh lambaikan tangan. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin sampaikan tentang terang Tuhan dalam kegelapan. Ya. Pak Andi pernah sampaikan bahwa selama kita hidup ya, kita di sini semua masih hidup. Oleh karena itu, kita yang hidup semuanya pasti menghadapi masalah dan persoalan. Kalau udah nggak mau ngadepin masalah ya harus pulang dulu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pulang, katanya kalau udah bosan hidup banyak masalah pusing. Siapa yang mau pulang dulu? Nggak ada yang mau ya. Oke ya, semua kita di sini mempunyai masalah, amin saudara. Oke ya, tapi ketika engkau datang di sini taruh dulu beban dan dosa kita merintangi kita, kita puji Tuhan, akui Dia bahwa Dia Allah yang selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita, amin. Oleh karena itu, bagi yang sudah dikubur 2 kali 1 tidak ada masalah. Nah, kita akan lihat bahwa Daud itu mengalami banyak, bukan banyak tapi banyak, atau kalau orang Surabaya ya orang banyak, katakan banyak. Di sini yang katanya tadi siapa yang punya masalah? Ya, saya punya, tapi belum ada yang angkat tangan sih. Siapa yang punya masalah di sini? Nah, tapi siapa yang banyak? Banyak, oh ya, banyak kayak Daud ya. Kalau Daud kita lihat masalahnya apa aja saudara? Banyak sekali. Dari keluarga, iya. Dari istri ya, dia kehilangan istri ya, istri yang dia dapat sebagai hadiah ya, hadiah dari Saul, tapi ternyata dikasihin orang, kayak apa sih cinta pertama gitu ya, akhirnya dikasihin orang sama pegawai yang lain gitu, sama papa mertuanya. Dia jelas berkonflik dengan mertua. Sebelumnya dia ditolak, kita tahu cerita itu dari kecil, dia ditolak, tidak dianggap ada sama keluarganya ya. Lalu dia dimusuhi sama mertuanya ya saudara. Lalu dia berkonflik dengan anak-anaknya ya. Lalu dia berkonflik, jelas tadi Saul atasannya, dia berkonflik dengan bawahannya. Dia enggak cocok sebetulnya dengan para panglimanya yang sifatnya sangat keras ya. Lalu dia berkonflik, jelas dia harus menghadapi musuh, dan dia juga berkonflik dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu banyak masalahnya. Nah, tetapi Daud senantiasa mengalami pertolongan Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang senang menolong dan memberikan solusi. Katakan solusi. Senang menolong, katakan senang menolong. Harus tahu, harus nancep. Allahku adalah Allah yang suka menolong dan suka memberikan solusi. Jadi sekalipun kita banyak masalah, tetapi Allah kita adalah Allah yang suka menolong dan memberikan solusi. Kita lihat ayatnya di 2 Samuel 22 ayat 7. Ini adalah perkataan Daud ya. Ketika aku dalam kesesakan, nah kesesakan karena banyak masalah. Aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Nah kalau di sini ada yang mengalami sesek nafasnya karena terhimpit begitu banyak masalah. Sesek kalau nangis sampai udah gitu ya. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ya, jelas itu didengar dan kita lihat pertolongan Tuhan, solusi yang diberikan Tuhan kepada Daud, dan kita lihat kemuliaan bagi Allah yang Daud sembah. Nah, tetapi saudara, ada masa ya.
di mana hidup ini gelap, bahkan sangat gelap. Gak ada cahaya, gak ada pengharapan, gak ada pertolongan, dan gak ada jalan. Ya, itu mungkin ibaratnya orang memang lagi banyak masalah, tetapi ketika banyak masalah, ketika ada satu masa, kita itu benar-benar gak tahu jalan yang harus kita tempuh, benar-benar gak tahu harus mutusin apa, benar-benar gak tahu mau ke kanan atau ke kiri, benar-benar gak tahu apa masih ada pengharapan di dalam Tuhan, ya, benar-benar gak lihat ada cahaya. Siapa yang di sini pernah ngalami? Angkat tangan dalam hati aja ya. Nah saudara, ternyata ada masa-masa kita ngalami yang kesesakan. Mungkin Daud juga waktu mengalami kesesakan, saking sesaknya dia juga gak lihat pengharapan seperti apa yang Tuhan sediakan ya. Tetapi kita lihat dia menang di dalam setiap persoalan dan masalah. Nah saudara, kita lihat ada masa kegelapan yang dialami oleh bangsa Mesir selama 3 hari. Ketika itu Tuhan menulai bangsa Mesir dengan hukuman ke-9, yaitu gelap gulita. Ya, kita lihat ayatnya Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Nah, tidak ada orang ya dikatakan yang dapat melihat temannya, ia gelap ya saudara. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Nah tetapi luar biasa nih saudara. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi saya waktu kecil senang sekali kalau mati lampu saudara. Ketika mati lampu saya langsung bobok gitu. Nah ini ternyata tapi ada saking gelapnya tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Nah gak tahu rasanya kayak apa ya. Nahan kencing, nahan apa segala pokoknya harus di tempat tidur karena ini kegelapannya gelap gulita, sangat gelap sehingga kegelapan itu dapat diraba. Ya jadi saudara pernah mengalami ketika kita kalau orang Wonosobo kan sering lewat Kledung ya, dan ketika Kledung mungkin ketika malam hari itu kabut turun, siapa yang pernah? Ya nggak kehitung tiba-tiba kita udah malam terus ngelewatin Kledung. Kledung itu pas kabut turun itu kabut yang sangat gelap sehingga itu disebut kelam kabut ya. Nah kelam kabut itu juga gelap pekat, kadang kayak nggak bisa lihat lampu di depan. Kegelapan yang dapat diraba, jadi bukan gelap terus kita nyalain lilin atau senter itu bisa kelihatan, enggak, sangat gelap yang karena kan kegelapan yang sampai bisa diraba. Nah itu kegelapan itu terjadi 3 hari dan sebagai hukuman Tuhan kepada bangsa Mesir. Nah tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kediaman orang Mesir waktu itu di mana saudara? Yang ikut morning call? Di Goshen ya, Tuhan sediakan satu tempat di mana bangsa Israel tinggal di tanah Goshen. Sehingga Tuhan memisahkan antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Nah waktu di tanah Mesir, di Goshen itu ada terang. Maksudnya di situ mereka bisa menyalakan lilin, menyalakan terang di tempat itu. Nah jadi kalau kabut yang sangat pekat itu disebut kelam kabut. Sehingga kalau jalan harus pelan-pelan. Harus setapak demi setapak ya. Kalau di tol itu ada hujan besar ya. Kita sering sekarang alami kalau perjalanan jam 12 ke atas gitu ya. Seringkali itu hujan yang sangat besar sehingga wipernya tuh udah nggak bisa ngalahin curah hujannya. Dan ketika di tol kemarin ya saya tuh
padahal udah jalannya belum sore sekali, tetapi di tol lampu hazard di depan itu benar-benar nggak bisa kelihatan. Ya mungkin itu gelap, mungkin nggak secara gelap seperti ini ya contohnya. Mungkin terang ya, di dalam mobil kita terang, tetapi kita nggak bisa lihat jalan ya. Demikian juga ketika itu bangsa Mesir diizinkan Tuhan ya, mereka mengalami gelap yang sangat pekat. Nah, kita tahu bahwa dunia ini juga sedang mengalami kegelapan. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi pada semua orang Israel, tetapi pada semua orang percaya ada terang, katakan amin. Ada terang dalam kediaman kita, ada terang dalam hidup kita. Itu yang harus kita pegang. Sekalipun di luar ada berita tentang maksudnya, dunia ini sedang mengalami resesi, dunia ini sedang mengalami masa gelap, dunia ini sedang begitu ya. Tetapi firman Tuhan pagi ini datang kepada setiap kita. Tetapi pada semua orang percaya, katakan amin. Ada terang. Itu yang harus kita stabilo ya di tempat kediaman kita ya. Nah, coba Hana tolong tampilkan yang nomor 2 ya, gambar PPT nomor 2. Ini contohnya seperti ini ya. Bukan ini, yang nomor Wilson ya. Yang setelah judulnya ya, ini kemarin salah nempatkan. Bukan yang sebelumnya terus sebelumnya. Sebelumnya lagi. Oke, terus sebelumnya. Nah ini ya contohnya, sebelumnya silakan. Kita lihat kegelapan yang sangat pekat dan kita ini ada di dalam satu strat sebelumnya. Ya ini ya. Ini kegelapan yang sangat pekat tetapi ada terang dalam kehidupan kita ya. Tadi firmannya dikatakan lagu sebelum firman-Mu pelita bagi kakiku. Lah, kalau contoh pelita sudah pernah lihat ya, saya sentir tapi pakai itu gambarnya enggak di kayak minyak, ada minyaknya, tempat itu pelita bagi kakiku. Oke lah ya, ini contohnya ini kegelapan di seluruh bagian di luar, tetapi hanya ada terang di dalam kehidupan orang Israel. Hanya ada terang di dalam kehidupan kita. Ini contohnya seperti itu ya. Nah, supaya saudara dapat gambaran, bahkan kadang-kadang terang itu tidak menerangi seluruh jalan kita seperti siang hari. Ketika kita berjalan, kita bisa lihat itu di depan. Atau saya di sini bisa lihat itu jalanan ya, maksudnya ke sana. Tetapi mungkin hanya segini. Ya, terang, ada terang Kristus di situ. Nah, bagaimana hidup di masa gelap? Nah, ini kita akan belajar bagaimana hidup di masa gelap. Ketika dunia gelap, bagaimana kita ada terang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus dapat berjalan dengan suara. Ya, maksudnya apa? Dipimpin oleh suara. Suara siapa? Suara firman. Firman yang menjadi rema. Jadi kalau saudara memang mungkin baca Alkitab ya setiap hari berapa pasal, yang masih rajin ikut terus GPA ataupun gerakan baca Alkitab ataupun di sini ya, itu kita baca, tetapi kita harus mendapat firman rema, firman yang dapat disebut bahwa itu janji Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, mengapa orang buta menjadi orang yang sangat peka? Ya, ketika indera penglihatannya tertutup, dia melatih kepekaan, seluruh kepekaan yang lain, terutama kepekaan untuk mendengar langkah, mendengar bunyi, ya, sehingga dia nggak salah, ya, dia dapat mengenali suara-suara untuk bertahan hidup. Nah, orang yang orang yang memerlukan, jadi setiap orang itu memiliki, kita semua itu memiliki daya juang untuk hidup. Amin. Di sini semua masih semangat untuk hidup.
Pasti setiap kita, sekalipun kita punya masalah yang sangat berat, pasti kita mempunyai daya juang untuk hidup, untuk tetap hidup. Nah demikian juga orang-orang yang mungkin punya kelemahan atau kekurangan secara fisik. Baik itu fisik secara, maksudnya mungkin dia, kalau saudara lihat nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia tetap berjuang untuk hidup. Itu adalah orang yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk hidup. Nah, yang jadi susah ini kalau orang yang sudah tidak berjuang untuk hidup, sekalipun orang menyemangati dia, kalau di dalam hidupnya tidak ada semangat untuk hidup, kita akan kesulitan untuk menolong dia. Nah, oleh karena itu kalau mungkin orang buta, sekalian buku buta, tapi dia terus justru harus untuk mengenali dan untuk bertahan hidup. Dia memakai panca indera pendengaran ya, bahkan mungkin ada yang indera penciumannya jadi tajam, indera peraba, indera perasa ya menjadi sangat peka. Nah, terang itu ya dikatakan bahwa terang itu ada di dalam hati kita. Firman itu yang kita dengar itu menerangi hati kita. Terang itu berjalan sesuai dengan janji Tuhan. Nah, firman itu pelita tadi saya katakan. Selama kita bisa pegang janji Tuhan, itu cukup saudara. Nah saudara yang perlu adalah berjalan dengan suara. Ketika semua gelap, ketika seorang-orang tidak ada, mau gimana ya Tuhan, kok gak ada pengharapan, kok gak ada ini. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh mau dengaran akan Tuhan. Dan ketika satu kalimat saja, satu suara Tuhan, satu firman saja, bahkan mungkin satu kata saja, itu saudara bisa tangkap menjadi janji Tuhan, saudara pasti hidup, saudara pasti bisa berjalan. Saudara pasti merasa aku cukup dengan perkataan Tuhan, hanya satu kata. Ya, nah Yohanes 1 ayat 4 dikatakan bahwa dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam siapa saudara? Di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu ya, hidup itu yang di dalam Yesus adalah terang. Jadi Yesus di dalam kita menerangi kita ya. Yesus adalah terang, firman-Nya adalah terang. Kita punya terang seperti tadi gambar itu, sekalipun kita ada di dalam jalan yang gelap ya. Terang itu tinggal di dalam hati kita. Nah, ayat kelima, next. Oh, enggak ada ya ayat kelima ya. Oh, langsung di situ ya, sebelumnya ya. Dan di dalam Dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya, kita baca sama-sama ya. Dan kegelapan tidak menguasainya. Luar biasa ya, saudara, kalau kita belajar firman sangat luar biasa. Ya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Tadi saya udah kasih gambar bagaimana kegelapan memenuhi dunia ini, ya. Tapi terang itu bercahaya, menerang di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ketika orang Mesir mengalami kegelapan yang sangat pekat, mereka tidak tahu jalan yang harus dipilih. Mereka tidak tahu bagaimana cara untuk hidup saat itu sehingga mereka harus hanya bisa berbaring selama 3 hari dan tidak melakukan aktivitas apapun. Bahkan mungkin mereka sudah tidak berdaya ya. Tetapi firman Tuhan datang ya. Pada bangsa Israel, yaitu kepada kita. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ya, dan kegelapan yang ada di mana-mana yang bahkan gak bisa ditembus cahaya apapun kecuali ditembus oleh terang Tuhan. Ya, ya. Yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam gelap? Yaitu kita melangkah step by step. Katakan step by step. Melangkah tadi. Terang itu ada di dalam kehidupan kita. Dan dia akan menerangi hidup kita. Dia akan berjalan terus. Ketika kita berjalan, terang itu ngikuti gitu loh. Nah, bagaimana kita berjalan step by step? Ya, tadi modal kita percaya pada firman
pada suara, yaitu janjinya, firman-Nya. Nah, yang kedua, kita harus melangkah step by step, yaitu berjalan sehari demi sehari. Ya, Matius 6 ayat 34. Sebab itu, ya kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini kunci supaya kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kemenangan setiap hari. Ya, kalau kita hari ini tahun ini adalah temanya adalah bangkit dan jadilah pemenang. Saudara, mari kita menang setiap hari dengan berjalan bersama firman-Nya setiap hari. Nah, pada waktu kita hadapi pergumulan yang seakan tidak ada jalan keluar, yang kita perlukan hanyalah berjalan setiap hari, ya. Nah, apa yang kita bisa selesaikan hari ini, selesaikan. Jangan mikirin besok. Nah, nanti dulu jangan Pak Bu Andi berarti nggak boleh mikirin masa depan, enggak ya. Selesaikan hari ini aja. Saudara dan saya hanya perlu melangkah setiap hari. Jadi hadapi hari demi hari sambil berdoa dan mengucap syukur. Maka Tuhan akan membuka langkah atau jalan setapak demi setapak. Dan terang itu terus menyinari jalan kita. Tetapi perlu percaya. Karena kalau kita nggak percaya, kita bayangin Tuhan akan buat kita nyungsep gitu ya. Tahu-tahu ada jurang gitu. Enggak. Saudara percayalah Tuhan menerangi setiap langkah kita. Bahkan mungkin nih ketika mungkin di depan 2 langkah ke depan kita baru lihat jurang. Kita tahu itu jurang dan kita bisa hati-hati ya, atau kalau mungkin bukan jurang, kalau jurang pasti ya kita jatuh. Tetapi kalau ada jalan atau hambatan, Tuhan pasti juga akan memberi jalan untuk kita dapat melaluinya. Ya, nah ada 3 hal yang menjadi beban dalam hidup kita. Ini yang kita jalani setiap hari ya. Hari kemarin, hari ini dan hari esok. Saudara, seberapa banyak yang di sini yang masih hidup membawa beban, masalah, persoalan, kesedihan, kegagalan, kecewaan dari hari kemarin. Coba yang di sini yang masih mikirin hari kemarin. Aku sedih, aku gagal. Semua hal yang terjadi hari kemarin, saudara bawa sampai hari ini. Saudara kecewa terhadap orang lain, saudara punya masalah terus dibawa. Hari kemarin itu adalah manusiawi, secara manusia itu memang orang selalu bawa beban nih yang hari kemarin, tapi hari ini kita mau saudara berjalan setiap hari, tanggalkan segala beban ya. Jadi ada orang yang selalu bawa segala masalah hari kemarin terus ya. Nah, seberapa banyak juga yang fokus hanya untuk hari esok. Target ke depan, masalah di depan, khawatir masa depanku, khawatir hidupku, masa depanku, anak-anakku. Saudara, semua baik dan kita semua setuju, amin. Kalau kita punya planning, kita punya target, terutama orang yang mungkin bisnis, ya pengusaha. Tapi target tersebut kadang-kadang yang menjadi beban atau masalah yang menjadi kekhawatiran adalah tidak diserahkan kepada Tuhan. Tetapi dipenuhi dengan kekhawatiran, hanya berpikir, aduh gimana gitu ya saudara. Nah, Tuhan bilang serahkan, kita enggak serahkan, kita pegang. Kita bilang, Tuhan bilang akui dia dalam segala lakumu. Tapi kita jalan sendiri, itu yang enggak boleh saudara. Tetapi ketika kita bawa perencanaan kita, membawa planning kita, target kita dalam tangan Tuhan, sudah biarkan. Yang saudara perlu adalah berjalan setiap hari. Ya, kita sering mendengar bahwa yang menjadi kekhawatiran itu sebetulnya hanya 85%, yang 15% adalah kenyataan. Tetapi bahkan 85% itu tidak terjadi. Yang 15% itu bisa diselesaikan, bisa dicari jalan keluar, bisa diantisipasi. Nah, oleh karena itu kita nggak perlu banyak khawatir. Apa sih yang sering kita khawatirkan? Kalau di Matius 6 dikatakan bahwa yang dikhawatirkan orang adalah soal makan, soal kehidupan ya, makan, minum, dan
pakaian, papan, sandang, pangan. Tetapi Tuhan katakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengalami kasih Bapa. Tetapi karena engkau adalah, Tuhan bilang, tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu adalah anak-anakku, dan anak-anakku katakan aku yang menyediakan. Nah, tanpa sadar juga kita ini mengkhawatirkan bukan lagi soal kebutuhan, tetapi soal keinginan. Beda-beda tipis antara sekarang ini, zaman sekarang. Karena kebanyakan medsos, jadi antara kebutuhan dan keinginan menjadi beda-beda tipis. Saudara pikir itu kebutuhan, padahal itu adalah keinginan, saudara. Ya, jadi kalau kebanyakan medsos, kita hidup dengan gengsi, saudara. Ya, kok dia bisa gitu ya? Kok aku gini? Pergi kemana-mana, kuliner kemana-mana, kumpul sama teman-teman ya, atau sayanya senang banget bahagia. Lah kok aku di sini di rumah terus dengan cucian piring, waduh, teman-temanku hanya piring, baju kotor gitu. Nah mereka itu kok bajunya bagus-bagus, keluarganya tampaknya bahagia, nah aku gitu ya. Saudara itu cuma promosi bohong-bohongan ya saudara. Jadi jangan ke bawah kebanyakan medsos kita jadi melihat sesuatu bukan lagi kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup kita, yang serasa kita ini kurang, tetapi itu adalah keinginan saudara, keinginan. Nah selalu saya. Nah saudara, oleh karena itu janganlah kita kebanyakan gengsi ya saudara hidup. Benar-benar Tuhan itu Allahku akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan, bukan keinginan. Tapi keinginan itu bonus. Tuhan selalu memberikan anak-anaknya itu, masa anak-anak kita hanya, ya udah cukup segini makan apa. Tapi ketika kita punya Bapak yang baik, di sini mengakui semua Bapak baik, amin. Tuhan akan memberikan keinginan-keinginan hatinya yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dia akan memenuhi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Mungkin apa yang saudara inginkan bahkan Tuhan penuhi di luar kebutuhan atau keinginan kita saudara. Nah kita lihat next. Kekhawatiran tidak bisa mengubah masa lalu. Kekhawatiran tidak bisa mengontrol masa depan. Kekhawatiran hanya membuat kita sengsara hari ini. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan mau kita hidup hari ini. Kenapa saudara? Kalau kita tidak hidup hari ini, kita akan kehilangan berkat yang Tuhan sediakan hari ini. Jalan keluar yang Tuhan sediakan atau Tuhan berikan bagi kita. Pemeliharaan yang Tuhan berikan hari ini. Sukacitanya, kasihnya yang Tuhan berikan hari ini kita akan hilang, dipenuhi dengan kekhawatiran, rasa nggak cukup ya, rasa nggak puas saudara. Tetapi bahkan ya saudara, kebersamaan nih bersama keluarga ya hanya bisa dinikmati saat itu, hari itu. Kadang-kadang kita hilang karena kita fokus hanya kekhawatiran. Dia ingin kita menjalani hidup sehari demi sehari supaya berkatnya itu kita terima dengan ucapan syukur, saudara. Ya, kalau kita benar-benar menikmati sehari bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan sehari ini, Tuhan engkau akan merasakan kebaikannya yang tidak terhingga dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita juga akan kehilangan kesempatan untuk apa? Dapat produktif, saudara, hari ini. Kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati hari ini. Ya saudara, oleh karena itu khawatir itu ibarat cicilan untuk uang yang tidak pernah dipinjam. Ya saudara, kita nyicil terus ya, tetapi padahal kita nggak punya utang ya. Mari kita miliki kemenangan setiap hari dengan berjalan setiap hari dengan tuntunan Roh Kudus ya. Lalu yang ketiga adalah hidup dalam penyembahan dan kasih. Ya, saudara,
untuk hari-hari ini Roh Kudus itu luar biasa melawat setiap kita berkumpul, menyembah dan memuji Tuhan. Oleh karena itu nantikan Tuhan senantiasa ketika saudara dan saya ada bersama-sama dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam menara doa ya saudara. Karena Tuhan mau hadir dan memberkati setiap kita. Nah ini adalah senjata peperangan kita. Ketika kita nggak tahu ya, ada masalah gelap, nggak tahu harus berbuat apa, bingung, kemerungsung ya, Tuhan bilang apa? Jadilah tenang, supaya kamu dapat menguasai dirimu dan berdoa. Ya, firman itu sering keluar dari mimbar ini, tenang, kuasai diri supaya kamu dapat berdoa. Datang sama Tuhan, sembah Dia. Dan yang pertama adalah perolehlah damai sejahtera. Ketika kita takut, ketika kita kemerungsung, ketika kita nggak tahu harus apa yang kita lakukan, datang sama Tuhan. Yang pertama, cari damai sejahtera Tuhan. Filipi 4 ayat di 6 dan 7 selalu bilang gini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Nah kalau kita baca firman tuh kalau satu kata dengan satu kata tuh luar biasa saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Segala hal saudara. Keinginan kita, bahkan tadi bilang kebutuhan Tuhan sediain. Tapi kalau ada keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, bukan aku Tuhan pingin jadi orang kaya punya 10 mobil Mercy gitu, bukan ya saudara. Nah segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah ini yang kita perlu dapat ketika kita menyembah Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang dunia itu tidak bisa berikan ya saudara, akan memelihara hati dan pikiran kita, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setiap kita ketika menyembah Tuhan, cari dulu perdamaian dengan damai sejahtera dari Allah, perkenanan Tuhan. Ketika itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, lalu Tuhan akan memberikan rema, Tuhan akan berikan terang, firman, pegang sampai masalah kita selesai ya. Jadi saudara, saya sampaikan ini nih bukan berarti teori saudara, tetapi saya sudah mengalami ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang saya tidak tahu harus seperti apa, cari Tuhan. Sampai yaitu sosok Tuhan tidak tahu deh harus bagaimana. Tetapi ketika penyembahan saya lakukan, ketika damai sejahtera, ketika dapat firman, ketika tiba-tiba terang itu ada di dalam jalan-jalan kami ya. Nah ketika langkah kita diterangi, mulai berjalan setiap hari. Buat jalannya maju, terangnya maju bersama perjalanan kita. Ya, jadi terus menyembah. Di sini siapa yang punya waktu untuk menyembah Tuhan? Nah saudara, kalau saudara aku sibuk gitu ya. Nah Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Saudara harus punya waktu untuk menyembah Tuhan ya. Nah saudara, ada 2 peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya selalu sering ya sampaikan tentang peperangan roh. Nah kita berperang, yang pertama adalah kita berperang, Tuhan kasih kemenangan. Ya jadi enggak setiap kali itu adalah peperangan, Tuhan berperang ganti kita ya. Kita yang diam saja ya. Keluaran 14 ayat 14 kan gitu. Bukan setiap kali persoalan Tuhan yang berperang, lah siapa Tuhannya, siapa umatnya ya saudara. Nah Tuhan sudah menang di atas kayu salib, kita ambil kemenangan itu. Nah saudara, kita berperang, Tuhan kasih kemenangan. Katakan kita berperang, Tuhan kasih kemenangan. Jadi kalau berperang jangan takut, Tuhan kasih kemenangan. Nah ketika masalah itu semakin berat, dikatakan bahwa kalau masalahnya berat banget ya saudara, pencobaan yang kita alami itu kan dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi ketika kekuatan kita rasanya sudah enggak mampu lagi, ya Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberikan apa? Jalan keluar. Nah itu ketika peperangan kita sudah sangat berat, Tuhan yang berperang, kita diam saja. Tetapi ada bagian peperangan kita, kalau mematikan kedagingan kita, masa Tuhan yang akan mematikan kedagingan kita? Kita yang berperang dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi kita berperang, Tuhan berkemenangan. Tuhan berperang, kita diam saja. Ada masa Tuhan yang berperang, Tuhan yang menerobos ketika kita sudah enggak tahu lagi Tuhan.
nggak tahu masalahnya sangat berat. Dan Tuhan bilang di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, katakan biasa. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga ketika kita sendiri udah merasa kewalahan, kita merasa berat, percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong. Tuhan adalah Tuhan yang senang memberikan solusi. Sehingga ketika kita kepayahan, Tuhanlah yang berperang, saudara. Ya, apalagi ketika kita harus memenangkan kota ini. Wah, gimana caranya? Kita doa terus kemana-mana ke tempat-tempat yang banyak setannya. Kita kecapean ya, saudara. Tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan, ya, kita berdoa ya, berdoa sampai terang itu datang. Terang itu memenuhi kota Wonosobo dan Tuhan berperang bagi kita, saudara. Ya, nah, ada masa kita ini nggak memiliki apa-apa, ya, saudara. Ada satu lagu, saya akan nyanyi. Percaya bukan karena melihat, kau membawa dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu, kau berdaulat atas hidupku. Ini lagu bagus sekali, saudara. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat, kau membawa dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu, kau berdaulat atas hidupku. Sekali tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu, hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu, hanya Tuhanlah perlindunganku. Jadi waktu itu Habakuk katakan ayatnya di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, ini Habakuk cerita bahwa sungguh-sungguh keadaan yang sangat-sangat tidak ada apa-apa, tidak ada hasil, tidak ada produksi, ya, tidak ada apapun dalam, mungkin dikatakan tidak ada apa yang buat kita hidup gitu. Tetapi ya Habakuk luar biasa. Di situ ada firman-Nya ya di PPT ya. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, dikatakan bahwa sekalipun mungkin kita tidak memiliki apapun, tetapi yang luar biasa Habakuk bilang,
dia itu tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tetapi kita bisa tetap bernyanyi dan bersorak-sorak bagi Allah kita. Itulah yang luar biasa saudara. Ketika masa apapun di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadikan kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Orang yang tinggal di dalam gelap, orang yang tidak memiliki juru selamat. Dikatakan, namun aku bersorak-sorai, akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Juru selamat adalah orang yang dapat menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Dari kesusahan kita sehari-hari ya. Kita udah pernah belajar tuh dulu. Soteria, keselamatan apa? Bukan sekedar nanti kehidupan kekal, tetapi hari-hari kita juga Tuhan adalah juru selamat kita. Menyelamat kita, menolong kita dalam kesesakan, kesusahan, kecelakaan. Bahkan Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Dia menggantikan kita dari hukuman maut. Nah, jadi dalam pergumulan tetap kita dapat menyembah Tuhan. Saudara, ya, saya tidak tahu masalah saudara, tetapi apapun yang saudara ingat, sekalipun pohon ara, ya, kita tetap sembah Tuhan. Nah, kasih itu melengkapi senjata kita. Ketika kita menyembah, kasih harus tetap berjalan. Jangan kita bilang bahwa kita ada pergumulan, kita berhenti melakukan kasih. Saudara, bahwa kita baik kepada Tuhan ya di dalam gereja, kita nggak bisa bilang aku banyak pergumulan Bu Andi, aku off dulu ya. Jangan, lakukan terus kasih kepada Tuhan. Tetap melayani Tuhan dan melayani sesama kepada yang lain. Tetap berbuat kasih. Yusuf, dia ada pergumulan, dia nggak tahu sampai kapan dia ada di liang penjara. Tetapi dia tetap melakukan kasih. Dia menolong juru makanan dan minuman untuk mengartikan mimpi. Sehingga kasih berjalan. Penyembahan dan kasih akan membuat jalan. Ya saudara. Jadi ketika lewat juru minumanlah raja tahu bahwa ada Yusuf ya yang dapat mengartikan mimpi. Kita lihat keberhasilan hari ini ya, kita lihat kemenangan hari demi hari, berjalan dengan penyembahan, dengan iman kita. Adalah kisah Eliezer ketika diberi tugas oleh Abraham mencari siapa? Mantu ya. Nah, Abraham ini udah tua, dikatakan next. Abraham ini sudah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi kalau orang biasanya sudah berjuang hidup, sudah tua, ya, sudah mapan semuanya, diberkati. Tetapi satu hal, dia belum dapat mantu. Lah sedangkan firman Tuhan janji apa? Dia akan menjadi bapa segala bangsa. Akhirnya dia, udah mapan kok belum punya cucu, belum punya turunan. Akhirnya dipanggil hambanya Eliezer. Nah gimana ya? Nanti kalau Eliezer bilang gini, kalau anak gadisnya nggak mau ikut ke sini gimana? Soalnya gini, Abraham tuh nggak mau ngambil tanah gadis di tanah Kanaan yang dia tempati. Dia harus balik ke nenek moyangnya di Mesopotamia. Aduh, tapi nanti kalau nggak mau gimana? Sudah jalan aja. Nah akhirnya Eliezer minta tanda. Oh Tuhan, ya sebelumnya dia tuh berdoa gini. Dia minta tanda gini. Sorry. Dia berdoa dulu. Ini dikatakan, Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ya, jadi akhirnya dia berdoa. Nggak tahu dia milih segitu banyak gadis. Jangan-jangan dia udah bawa jauh-jauh ya, perjalanan yang sangat jauh, saudara. Ternyata Abraham dan Ishak tidak senang. Ya balik lagi kan nggak tahu milih gadis seperti apa, memangnya seperti milih kacang ya kan enggak ya. Nah jadi dia harus berjalan dengan keberhasilan satu kali dan itu semua senang. Nah tiba-tiba nanti kurang mancung gitu enggak saudara ya. Tapi benar-benar Eliezer tuh berdoa minta keberhasilan membawa mantu tuannya. Gimana caranya gitu saudara. Lah aku senang, Ishak nggak senang, Ishak senang, Abraham nggak senang, gimana nanti belum tahu karakternya, hanya dia minta tanda. Kalau ada dia duduk di satu sumur, kalau ada orang yang ada gadis yang keluar, terus aku haus terus ditawarin minum. Enggak itu, cuma tawarin minum bisa aja. Nawarin kalau ada gadis yang nawarin air.
kepada unta-untanya. Nah waktu itu kan harus nimba, saudara. Nimba, unta-untanya kan banyak. Dia bawa semua peralatan mahar ya. Sekalian dilamar maksudnya. Ya jadi bawa, dia tuh bawa berapa ya? 10 ekor dari unta. Jadi 10 ekor untanya harus dikasih makan. Ada yang nawarin nih, gadis yang baik hati. Nawarin, ada saudara ketika dia berdoa, Tuhan berikanlah aku keberhasilan hari ini. Dia berdoa sungguh-sungguh udah capek ya, nah gimana banyak gadis gitu milih. Nah akhirnya ini saudara, keberhasilan hari ini, terang Tuhan di hari ini. Tuhan berikan kemenangan hari ini pada Eliezer. Dikatakan bahwa, di sini katakan bahwa biar Tuhan mencapai tujuanku kesuksesan atau karah. Pada hari ini tunjukkanlah kasih setiamu atau kebaikan. Hesed kepada tuanku Abraham. Karah in the right time and in the right place. Jadi benar-benar ada di satu waktu dan tempat yang tepat untuk menerima berkat Tuhan, anugerah. Tuhan itulah apa yang membuat Eliezer berhasil membawa mantu kepada kita aja punya orang tua. Saya pernah kemarin dijodohin si tante ini. Aduh saya nggak berani Pak Andi, nanti anaknya nggak suka, nggak berani lah biarin dia milih sendiri gitu ya. Nah tetapi ini luar biasa, Eliezer berhasil hari ini karena berkat Tuhan hari itu, kemenangan hari itu. Dia gelap nggak tahu cara bagaimana memilih gadis bagi tuannya, tetapi dia memperoleh grace, memperoleh anugerah. Nah next ya, terakhir bagaimana hidup di masa gelap. Yang pertama adalah kita berjalan di dalam firman, kita berjalan setiap hari dan kita hidup di dalam penyembahan dan kita melakukan kasih. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Mari Engkau yang berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, pimpin kami, langkah kami Tuhan dengan firman-Mu. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika aku harus memutuskan sesuatu, ketika rasa hidupku gelap, ketika aku tidak tahu jalan yang harus aku tempuh, saat ini aku mau Tuhan menyadari bahwa Engkau hidup di dalamku Tuhan, dan kegelapan tidak menguasai. Pimpin langkah kami Tuhan sehari lepas sehari. Kemenangan Tuhan demi kemenangan setiap hari bersama Engkau Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam penyembahan. Engkau adalah terang hidup kami ya Aba. Dan kami mau hidup terus di dalam kasih, sehingga ada jalan-jalan Tuhan yang Tuhan bukakan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat mengasihi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak membuat hidup kami dalam kegelapan. Engkau tidak membuat hidup kami putus asa Tuhan. Tetapi kami memiliki Allah yang berdaulat atas hidup kami. Allah yang selalu memberikan jalan keluar. Allah yang senang menolong umat-Nya. Engkau Allah juru selamat kami. Kami mau beria-ria di dalam Engkau. Kami bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah saudaraku, buka hati di hadapan Tuhan. Terimalah kasih dari Bapa yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Dan pulanglah membawa kasih Kristus di dalam Engkau. Dan penyertaan pembinaan Roh Kudus yang memimpin kita dalam kemenangan setiap hari. Setiap umat Tuhan yang telah menerima firman dan berjanji untuk melakukan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, puji nama Tuhan.